teman-teman, perkenalkan saya Dina Fauzia. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai kesetimbangan kimia kelas 11 SMA guna untuk memenuhi tugas magang 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat nantinya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai laju reaksi. Jadi, sebelum memasuki materi baru pada pagi hari ini, Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, coba kalian amati pada gambar ini. Nah, dari gambar, benda apakah ini? Bagus sekali. Gambar tersebut adalah timbangan. Baik, selanjutnya Ibu bertanya, apakah yang ada di pikiran kalian jika pertama kali melihat timbangan tersebut? Oke, ketika kalian mengamati timbangan, pasti yang ada di pikiran kalian adalah untuk menimbang suatu barang. Selanjutnya, jika Ibu bertanya, kapan barang yang ditimbang ini dikatakan seimbang? Jadi, ketika sebuah timbangan dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam. Artinya, bagian kiri dan bagian kanan menunjukkan massa yang sama. Hal ini bisa menganalogikan kondisi setimbang dalam ilmu kimia. Hubungan kesetimbangan ini dengan laju reaksi pada materi sebelumnya, yaitu istilah kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Hanya saja kesetimbangan kimia bersifat dinamis bukan statis atau diam layaknya timbangan massa. Nah, pada materi kali ini kita akan mengenal reaksi kesetimbangan dalam reaksi kimia. Dari gambar tersebut, kita pada pagi hari ini akan mempelajari materi mengenai kesetimbangan kimia. Dari penjelasan singkat tadi, maka semua hal perlu diseimbangkan. Seperti pagi sampai siang kita harus belajar dan malam harus istirahat dengan cukup. Jikalau ingin mendapatkan kemudahan untuk masuk universitas pilihan, maka kalian perlu belajar dengan giat mulai dari sekarang. Sehingga pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan kimia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen serta tetapan kesetimbangan. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menghitung Kc dan Kp berdasarkan konsentrasi kesetimbangan. Oke. Yang pertama ada reaksi kimia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai reaksi kimia, Ibu mempunyai dua reaksi. Dari dua reaksi tersebut, di manakah letak perbedaannya? Oke, letak perbedaan dari kedua reaksi tersebut yang pertama yaitu pada anak panahnya. Yang pertama yaitu tanda panahnya hanya satu arah. Sedangkan reaksi yang kedua yaitu terdapat dua arah bolak-balik. Perbedaan yang kedua yaitu pada massa jenis. Pada reaksi pertama hanya satu massa jenis yaitu berupa gas. Sedangkan reaksi yang kedua terdapat dua macam massa jenis yaitu ada liquid dan gas. Dari dua perbedaan reaksi inilah yang akan kita bahas nantinya pada penjelasan berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya yang dibedakan menjadi dua reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi satu arah dan yang kedua ada reaksi dua arah.
Berikut penjelasan dari reaksi-reaksi yang dimaksud. Yang pertama ada reaksi searah atau tidak dapat dibalik atau irreversible. Sebelum membahas lebih lanjut, tentu kalian pernah melihat atau melakukan pembakaran kertas. Nah, apa yang terjadi dari pembakaran tersebut? Benar sekali, kertas akan menghitam lalu menjadi abu. Ibu bertanya lagi, apakah abu bisa kembali lagi menjadi kertas? Oh, tentu tidak bisa ya. Jadi, pada reaksi pembakaran kertas ini merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat dibalik, atau bisa disebut dengan reaksi irreversible. Dari contoh penjelasan ibu tadi, dapat kita tarik, yaitu arti dari reaksi searah atau reaksi tidak dapat dibalik. Artinya yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke arah produk atau dari ke arah kiri ke arah kanan pada reaksi tersebut. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Seperti contoh tadi pada pembakaran kertas, jika sudah menjadi abu maka tidak akan dapat lagi menjadi kertas. Sehingga didapatkan ciri-ciri reaksi searah, yaitu yang pertama, persamaan reaksi yang ditulis dengan satu anak panah saja, yaitu ke arah kanan, yang tidak ada tanah bolak-baliknya, hanya satu arah saja. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan, dan reaksi akan berlangsung secara tuntas atau berkesudahan. Ibu mempunyai contoh reaksi irreversible atau reaksi searah, yaitu ada NaOH dalam massa aqueous lalu ditambah HCl dalam massa aqueous juga yang direaksikan bolak-balik dengan NaCl, yaitu dengan massa aqueous juga, dan yang terakhir yaitu ada H2O dengan massa liquid. Selanjutnya reaksi yang kedua yaitu reaksi dua arah. Sebelum membahas lebih lanjut, ibu mempunyai sebuah contoh. Pernahkah kalian memperhatikan air yang mendidih di dalam panci? Tentu saja pernah ya. Air yang direbus atau air yang dipanaskan di dalam panci akan melewati titik didihnya, dan titik didihnya akan berubah menjadi uap. Kalau kita meletakkan penutup di atas panci tersebut, uap akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Jadi ketika sudah mendidih dan kita mengambil penutup untuk menutup di atas panci tersebut dan kita diamkan dan kita dinginkan tanpa menyalakan kembali kompor tersebut, maka yang tadinya menguap akan kembali lagi menjadi air seiring berjalannya waktu. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh dari reaksi dua arah atau yang dapat dibalik. Jadi air tersebut yang asalnya menguap itu jika didinginkan akan kembali lagi menjadi air, sehingga dapat kita artikan bahwa reaksi dua arah atau reaksi dapat bolak-balik atau reaksi reversible yaitu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan, dan juga bisa sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Sehingga didapatkan ciri-ciri reaksi dua arah adalah yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan, yang artinya bolak-balik, bisa ke kanan bisa juga ke kiri. Yang kedua, ada reaksi ke arah produk disebut dengan reaksi maju, dan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik, sehingga didapatkan reaksi bolak-balik. Ibu mempunyai sebuah contoh. Dari contoh air tadi bisa dikategorikan reaksi, yaitu yang pertama ada H2O dengan massa liquid dengan reaksi bolak-balik menjadi H2O lagi dengan massa jenisnya berupa gas, yang asalnya liquid cair, air yang mendidih cair, kemudian melakukan sebuah penguapan. Penguapannya disebut dengan gas, yang nanti jika didinginkan akan kembali lagi menjadi air yang berubah bisa jadi bolak-balik. Sehingga apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke arah kiri, maka reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang. Reaksinya disebut dengan reaksi kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, jumlah reaktan dan produk tidak harus sama.
asalkan laju reaksi ke kiri dan laju reaksi ke kanan adalah sama besar. Selanjutnya yang kedua ada kesetimbangan dinamis. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sementara itu, kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya dapat sendiri bergerak. Pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan akan berkurang. Sebaliknya, reaksi juga dapat bergeser ke arah reaktan, sehingga jumlah produk akan berkurang. Akibatnya, terjadi lagi reaksi ke arah kanan. Demikian ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga secara mikroskopik terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah pada reaksi kesetimbangan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwa kesetimbangan bersifat dinamis. Keadaan dinamis hanya terjadi dalam sistem tertutup. Nah, Ibu mempunyai contoh, yaitu berupa pemanasan air dalam wadah tertutup. Nah, saat suhu mencapai 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap. Dalam artian, air ini akan mendidih. Jika sudah mendidih, dan ketika mendidih tersebut akan tertutup oleh penutup, tertahan. Karena kita melakukan pemanasan air, kita melakukan mendidih, kita mendidihkan air, memasak air, itu dalam keadaan tertutup pancinya. Nah, sehingga apabila pemanasan ini dihentikan, kompor dimatikan, dan kita melakukan proses pendinginan, uap air yang terbentuk tadi di dalam sebuah panci akan berubah menjadi air kembali seiring berjalannya waktu, sehingga jumlah air di dalam wadah tidak akan habis. Nah, dari contoh tersebut merupakan contoh kesetimbangan dinamis. Sehingga dari contoh tersebut bisa diartikan kesetimbangan bersifat reversibel atau dapat dibalikan secara bolak-balik. Dengan contoh tersebut, maka reaksinya yaitu H2O liquid direaksikan bolak-balik dengan H2O gas yang berasal dari air yang dididihkan kemudian didinginkan akan berubah menjadi air kembali. Nah, dari contoh tersebut bahwa reaksi ke kanan H2O yang berubah liquid adalah reaksi penguapan, sementara reaksi yang ke kiri adalah reaksi pengembunan, yaitu ketika sudah mendidih, maka ketika didinginkan akan berubah menjadi embun. Embun tersebut akan menetes sehingga penguapan yang asal jadi gas akan berubah menjadi air kembali, berubah menjadi cair kembali. Oke, yang ketiga yaitu jenis reaksi kesetimbangan. Berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang, maka reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, dan yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, merupakan kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya yaitu gas atau berupa larutan saja. Dari contohnya yaitu Ibu punya contoh dengan reaksi N2 dengan massa jenis gas plus 3H2 dengan massa jenis gas juga direaksikan bolak-balik menjadi 2NH3 dengan massa jenisnya yaitu sama-sama gas, sehingga pada reaksi tersebut yaitu disebut dengan kesetimbangan homogen, di mana kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Dalam contoh tersebut yaitu wujud zatnya berupa gas. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Misalnya ada gas, padat, cair maupun larutan. Dari contoh yaitu Ibu mempunyai contoh dari reaksi yaitu C dengan massa jenisnya yaitu berupa solid plus H2O dengan massa jenisnya berupa gas direaksikan bolak-balik
dengan CO dengan massa jenisnya yaitu gas plus H2 dengan massa jenisnya yaitu gas, di mana di dalam reaksi tersebut terdapat 3 wujud zat yang berbeda. Ada solid, ada gas, di mana solid ini adalah padatan dan gas adalah berupa gas. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa reaksi dikatakan seimbang apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya.